Itu ini kan identik dengan cara berpikir. Karena orang Melayu, baik Melayu Pura, ini mungkin Melayu Pura Melayu gerbang. Gerbang Melayu itu identik dengan segala sesuatu yang menyangkut cara berpikir. Orang Melayu dulu itu kan dikatakan Melayu itu kan mala itu kan awal. Yu itu peradaban, berarti awal dari sebuah peradaban. Macam mana membangun sebuah peradaban? Itu kalau pemikirannya kaleng-kaleng, kalau cakap macam kaleng Milo, tak bisa. Harus berpikiran macam, mak dia punya gagasan. Daging semua ni. Untuk 1000 tahun ke depan. Dia sudah fikir dari sekarang. Pertanyaan adik ini kan pertanyaan yang sebenarnya dunia nggak boleh nanya nih. Kenapa? Karena kalau engkau tanyakan ini, itu sama dengan engkau membongkar sejarah yang sebenarnya nggak perlu orang tahu. Di antara Pulau Jawa atau Irian itu sama Australia itu kan ada laut pembatas. Hewan yang ada di daerah Indonesia, dia tidak akan pernah melintas sampai ke Australia. Betul. Itu tak terlihat kan? Tuan hamba. Iya, dek beda sayang. Saya duduk kat sini nak bertanya dengan Tuan hamba. Bagus tu, jarang-jarang ni. Kita nak bertanya tentang Indrapura dan Indrapuri. Apa perbezaan dia? Indrapura, Indragiri. Ini pertanyaan yang cerdas, yang jarang-jarang budak-budak lakukan. Nah, jadi gini. Kan kebanyakan orang identik dengan suatu tempat atau apapun itu di mana-mana pasti ada konteks kosakata pura, kosakata puri. Nah, di sini harus kita peruti dulu poinnya. Pura itu kan gerbang. Gapura gitu ya. Gapura. Oke. Beda kan sering tengok tuh. Misalnya satu negeri nih disebut Singapura. Betul. Dia gerbang bagi sesuatu kan? Bagi singa. Ya, bisa kan? Bisa jadi kayak kau tengok Azlan Narnia tu. Ini kan ada gerbang dia kan keluar situ. Seperti itulah konteksnya. Itu satu contoh kan, kayak kita bilang kenapa Singapura tu gerbang dari sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang disebut puri. Oke, I see. Ya kan, puri ini kan kayak sebuah komplek istana yang mana orang-orang di situ tuh pembesar-pembesar menyatu menjadi satu komplek, mengatur segala peradaban, perkembangan atau apapun aturan yang ada di dalam suatu negeri. Nah, itulah yang tadi Beda cakap kan. Kenapa butuh indera di situ kan? Ada hal-hal yang memang kita harus bisa menjelaskan pakai 5 apa yang bisa ditangkap oleh indera umumnya, tangan, lidah, jauh kulit apa semua. Tapi ada hal yang berpikir tentang indera ke-6, contohnya macam rasional. Rasional itu kan pemikiran. Kita ni kan identik dengan cara berpikir. Karena orang Melayu, baik Melayu Pura, ini mungkin Melayu Pura Melayu gerbang. Gerbang Melayu itu identik dengan segala sesuatu yang menyangkut cara berpikir. Orang Melayu dulu itu kan dikatakan Melayu itu kan mala itu kan awal. Yu itu peradaban, berarti awal dari sebuah peradaban. Macam mana membangun sebuah peradaban? Itu kalau pemikirannya kaleng-kaleng, kalau cakap macam kaleng Milo, tak bisa. Harus berpikiran macam, mak dia punya gagasan. Daging semua ni. Untuk 1000 tahun ke depan. Dia sudah fikir dari sekarang. Inilah hebatnya nenek moyang kita, yang mungkin anak-anak Melayu tu sudah tidak boleh lagi berbicara tentang standar perkampungan. Harus berbicara tentang sebuah peradaban. Betul. Nah, contoh nih, kota-kota Melayu itu kan identik dengan di mana akar sungai, muara, kuala, kota di atas laut atau disebut Singapura, kota di pinggir sungai atau kita sebut Indrapura. Kan gitu kan? Kita contoh tengok Indragiri tu. Di daerah Sumatera, Riau sana tu, karena dia kota yang hidup di daerah sungai. Nah, atau Indra Kuala. Kalau kita Kuala Riau. Kuala Riau kan gitu kan contoh dia kan. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran anak-anak Melayu sekarang ni, harus paham tentang perkembangan peradaban. Nah, karena nenek moyang kita ni tak bisa jauh dari kota, beda. Anak Melayu ni anak perkotaan. Dari Kota Rebah, Kota Kara. Berarti bukan kota budak tinggi. Kampung lah. Jangan budak kampung malu. dah kita bicara dah akhir tahun kan, evaluasi. Kita harus mulai mengatur cara berpikir. Betul. Bahwa anak Melayu tu sekarang tu harus expert, punya pemikiran bergeliga. Otak dia harus macam belian. Jangan gila. Amboi. Tapi itu memang pentingnya orang bisa membedakan mana puri, mana pura. Nah, puri ini kan balik lagi nih, pusat peradaban, ya kan? Jadi di mana orang memikirkan segala sesuatu itu di dalam satu komplek. Contohnya, mungkin beda kan pasti pikir, "Bang, apa hubungan puri kalau di Tanjung Pinang nih, Bang?" Apa tuh? Kenal nama dia Kaca Puri? Oh, tahu, dekat pasar. Oke. Kaca Puri itu kan dulunya
adalah suatu komplek yang mana keluarga daripada Raja Ali Haji, keluarga Raja Haji dan sampai keluarga besar Daeng Celak itu tinggal di mana? Komplek Kacapuri. dia. Kacapuri. Itulah yang sekarang kita sebut Tanjung Unggat. Oh iya tahu, Komplek. dekat-dekat laut juga. Makanya Pulau Bayan adalah sebagai pusat komandonya. Hmm. Pusat pemerintahnya kan Kota Rebah dalam. Nah, jadi diorang anak beranak nih dulu tinggal kat mana sebenarnya orang-orang nih? Itulah Tanjung Unggat, Kampung Bulang, Kampung Melayu, baru Kota Rebah. Nah, itulah disebut Kacapuri. Jadi orang-orang itu dulu di Tanjung Unggat itu ngumpul berpikir tentang masa depan Riau Lingga ni macam mana kita bisa berkongsi bersama hidup di Melaka sebagai bandar pada zaman tu, berkongsi sama hidup macam mana di Singapura sebagai pura. Jadi gerbangnya di sana, purinya di sini, komandonya. Nah, jadi balik lagi bicara tentang pusat pemerintahan itu kan seperti kita berpikir kayak Amerika sekarang. Amerika sekarang itu abang anggap sebagai sesuatu peradaban yang sakti. Kenapa pula? Kesaktian itu kan peradaban, yang mana peradaban itu menyangkut tentang sebuah percepatan teknologi. Sakti itu kan apabila bisa dipakaikan orang bersama. Betul, seluruh orang lah ya. Nah, itu disebut kesaktian, bukan ada orang sakti. Kan kesering Orang sakit ada. sakti itu kuat sakit budak tu je. Kalau orang hebat betul. Yeah. Tapi orang sakti itu tidak ada. Itu kan sebuah mitos. Betul. Nah, jadi Pentagon itu pusat dari cara macam mana kita mengomandoi main komandor. Kata orang bilang kan, membuat sebuah peradaban terbarukan. Nah, orang Melayu dulu yang kita bicara tadi, malah awal daripada peradaban peradaban tadi itu di sini kita mengenal namanya Pentagon. Oh, Pentagon. Nah, adik tahu tak bahwa Melayu Pura itu pusat peradabannya di mana? Singapura. Salah. Oh, salah. Awal pusat peradabannya itu adalah pada negeri Kandis. Dekat mana pula tuh? Negeri Kandis itu dekat daerah Sumatera, bagian perbatasan Sumatera Barat dan daerah Riau. Di situ ada peninggalan situs yang kita sebut Piramida Kuansing. Riau ni Riau daratan kan? Nah, betul. Jadi Piramida Kuansing. Piramida Kuansing ini punya sebuah komplek purinya, istana dia namanya Damnah. Berarti gerbangnya dekat daerah situ. Iya. Damnah ni lah baru purinya. Jadi pusatnya itu namanya Istana Damnah. Nah, kosakata Damnah itu kan masih tetap dipakai kan? Contoh, kita kenapa ada Riau ni kena berkenaan dengan Lingga bang? Lah Lingga itu kena ada Damnahnya, pusat purinya. Peradaban dia. Nah, purinya di Lingga, puranya di sini. Nah, jadi kita harus tahu mana gerbang, mana istana. Nah, mudah-mudahan kan generasi sekarang mulai bisa membedakan Antara apa itu pura, gerbang, apa itu istana atau disebut puri. Puri inilah yang jadi poin paling penting, segala peradaban itu ada di dalam situ. Nah, dulu ni kan peradaban mulai dari piramida jadi candi baru jadi istana. Kayak gitu kan? Ya paling besarnya piramida dulu. Piramida dulu. Nah, ini kan yang kita harus pahami dulu dalam nikmatnya bersejarah. Sejarah ini kan memang punya literatur yang memang kita harus kuat dalam menalar ya tahapan. Apa itu dari sumber sejarah primer. Sejarah primer itu mungkin orang mungkin nggak paham kan, apa sih sejarah primer? Adik pasti sering ada prasasti tak? Iya. Nah, prasasti itu sebagai salah satu contoh sejarah primer. Oh, berarti candi beda lagi. Candi itu sebenarnya bentuk daripada sebuah sejarah Sejarah primer. primer. Nah, ada bentuknya. Ada perwarupanya. Nah, beda dengan Peninggalan lah ya. sekunder kan. Sekunder ini kan kalau manuskrip ya. Oh, penulisan. Nah, penulisan itu kayak data Betul. atau jurnal. Nah, itu yang kita sebut sejarah sekunder. Atau sejarah yang ketiga nih, berdasarkan sejarah mitos, legenda, kata orang, kata cerita rakyat. Oke, paham. Nah, yang keempat, yang paling terakhir nih, 4 poin adalah analisis sejarawan. Oke. Nah, ada cara berpikir sejarawan nih. Analisa dari 3 tadi, sejarawan lah yang menganalisa terakhir gitu. Dia juga punya pemikiran. Nah, 4 tadi kalau bisa sinkronisasi, itulah disebut fakta. Sejarah ini bicara tentang kenyataan, bukan bicara seandainya. Kan tidak bisa kalau zaman sekarang. Kalau seandai berandai-andai belum tentu jadi ya. Itu bukan fakta tapi fiktif. Masih mengambang lah. Borak-borak lah kata orang cakap. Kan borak tuh kan tak tipu, cuman menceritakan sesuatu tuh seakan-akan sudah terjadi. Cocok logi jatuhnya. Iya, kalau cocok tak apa-apa, kalau tak cocok sepai beda. Apa-apa yang bercakap dia kan. Iya, tapi keren beda. Sekarang kan orang harus ngerti tentang apa yang ada di sekitar. Nah, kita orang-orang pesisir seperti kepulauan ini kan tak bisa jauh dari mana pura, mana puri kan. Betul. Tengok sana sikit, Singapura bang. Iya. Tengok sini sikit, Kacapuri bang. Gerbang kat mana? Istana kat mana? Betul. Mudah-mudahan kan dengan adanya pemikiran-pemikiran kita bersama tentang melestarikan adat dan budaya, ya kan? Ya, abang berpikir sebaiknya Kacapuri itu Perbaiki lah. diperbaiki karena kita mulai memikirkan awal peradaban. Simbol kita juga. Iya, itu sebagai contoh
semangat bersama kita pengen maju di peradaban ke depan. Kepri maju pakai apa? Semangatnya kacapuri. Kacapuri. Tapi kalau Pentagon tuh bang, dia kalau misalnya untuk lokasi-lokasi dia dari mana aja bang? Nah, Pentagon kita nih kan kalau orang menyebutnya begini beda. Sesuai baju ya. Bahasa Bahasa menunjukkan bangsa. Oke. Adik pernah dengar bangsa Atlantis? Pernah. Zeus, apalagi? Bahasanya apa? Atlan. Maka dia disebut bangsa Atlantis karena dia adalah berbahasa Bahasa Atlan. Mereka itu dulu peradaban Pentagonnya bulat. Oh, bukan Pentagon segi 8. Bukan, bulat. Oh, Bulat. Nah, bulatnya ini dulu di pesisir selatan Jawa antara Sahulen dan Sundaland. Sahulen tuh kawan. Sahulen itu Australia. Oh, oke. Dulu sebelum dia direndam pakai air, itu namanya Sahulen negerinya. Tapi karena tenggelam, air naik. Jadilah Australia. Oke. Nah, jadi dulu Australia itu dengan Irian Jaya nyatu. Oke. Nah, begitu juga dengan Jawa, dengan Asia dulu kan nyatu, maka disebut Sundaland. Peradaban ratusan ribu tahun yang lalu. Begitu konsepnya. Jadi nenek-nenek moyang binatang ini ada yang namanya aturan perbatasan. Nah, pada zaman itu Sahulen itu adalah sumber dari binatang-binatang timur. Nah, Sundaland binatang-binatang barat. Nah, itu emang jadi akar daripada manusia bersimbiosis, berevolution. Betul. Jadi di sini kan pertanyaan adik ini kan pertanyaan yang sebenarnya dunia nggak boleh nanya nih. Karena kalau engkau tanyakan ini, itu sama dengan engkau membongkar sejarah yang sebenarnya nggak perlu orang tahu. Tapi aku pernah dengar bang. Jadi di antara Sumatera, di antara Pulau Jawa atau Irian itu sama Australia itu kan ada laut pembatas. Burung-burung atau jenis burung, jenis hewan yang ada di daerah Indonesia, dia tidak akan pernah melintas sampai ke Australia. Betul. Itu karena katanya ada perbatasan yang kayak curam atau apa gitu. Itu tak terlihat kan? Iya. Nah, itu karena poinnya di situ. Saat Sunda Purba meledak gunung itu, maka terciptalah perendaman itu kan? Gunung Krakatau itu. Bukan Krakatau, Sunda Purba. Sunda Gunung Purba. apa? Sunda. Oh, Purba. ada Gunung Sunda Purba tuh zaman dulu. Bukti otentiknya ada kaldera. Kalderanya inilah sekarang yang di tengah-tengah yang disebut Kota Bandung. Oke. Makanya disebut dia kawasan Sundaland. Iya, Kaldera itu kayak gitu, cuman dia tidak direndam air. Beda dengan Toba.